Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin Pramudiarsanto. Saya akan menjadi pembuka dalam video presentasi kelompok 3 Hukum Lingkungan, yang dimana anggotanya berisikan saya sendiri, lalu ada Bahiyah, Muhammad Ibnu Farid, Murni Sawiji Oktasari, Nisa Aulia, Ridwan Safaat, Sandi Hermansyah, Selina Delani. Untuk pemaparan materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Istilah kewenangan dan wewenang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain. Dengan demikian, wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja, sedangkan kewenangan adalah kumpulan wewenang. Dalam menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya hanya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan desentralisasi mengisyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah dan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat konkuren secara proporsional antara pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, ditetapkan kriteria pembagian urusan pemerintahan yang meliputi eksternalisasi, akuntabilitas, dan efisiensi. Kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dalam hal perlindungan dan pengelolaannya diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH, yang diatur dalam Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 serta Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berdasarkan Pasal 63 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH. Kewenangan pemerintah meliputi 1. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi, yang kedua menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat provinsi, yang ketiga menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH provinsi, yang keempat menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai AMDAL dan UPL, yang kelima menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca dan pada tingkat provinsi. Yang keenam, mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan. Yang ketujuh, mengordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten atau kota. 8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten atau kota. Yang ke-9, melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang ke-10, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup. Yang ke-11, mengkoordinasi dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten atau antar kota serta penyelesaian sengketa. Yang ke-12, melakukan pembinaan, bantuan teknis 1 dan pengawasan kepada kabupaten atau kota di bidang program dan kegiatan. Yang ke-13, melaksanakan standar pelayanan minimal. Yang ke-14, menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Yang ke-15, mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi. Yang ke-16, mengembangkan dan mensosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup. Yang ke-17, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. Yang ke-18, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi. Dan yang ke-19, melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi. Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau PPLH,
Tugas dan wewenang pemerintah kabupaten atau kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah: yang pertama, menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten dan kota. Yang kedua, menetapkan dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS tingkat kabupaten dan kota. Yang ketiga, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten atau kota. Yang keempat, menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai analisis dampak lingkungan atau AMDAL dan UKL, UPL. Nah, yang kelima, menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten atau kota. Yang keenam, mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan. Yang ketujuh, mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup. Yang kedelapan, memfasilitasi permasalahan penyelesaian sengketa. Kemudian, yang kesembilan, melakukan pembinaan dan pengawasan, ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang ke-10, melaksanakan standar pelayanan minimal. Yang ke-11, melaksanakan kebijakan mengenai perubahan tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan hukum dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten atau kota dan provinsi. Kemudian yang ke-12, mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota. Yang ke-13, mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten atau kota. Yang ke-14, memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan. Yang ke-15, menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten atau kota dan melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten dan kota. Peran pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama, mereka adalah konsumen dan produsen barang dan jasa yang memiliki dampak yang sama terhadap lingkungan, seperti yang diproduksi dan dikonsumsi oleh perusahaan swasta dan individu. Mereka menggunakan sumber daya dan juga menghasilkan polutan. Yang kedua, pemerintah harus bertindak untuk menetapkan standar yang dapat diterima dan mengambil langkah-langkah untuk memastikan keseragaman kepatuhan. Standar polusi udara adalah sarana untuk mencapai setidaknya tingkat minimal keseragaman. Dan yang terakhir, pemerintah menyediakan mekanisme untuk menengahi antara mereka yang memiliki pandangan yang berbeda. Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan koordinasi negara dalam melaksanakan asas tanggung jawab negara. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat, asas, dan konsekuensi dari pusat sampai ke daerah. Kewenangan daerah sebagaimana diberikan oleh UU PLH tahun 2009 tersirat maksud untuk penguatan kelembagaan lingkungan daerah menjadi lembaga yang bersifat operasional dan sekaligus koordinasi. Hal ini terlihat dari luasnya tugas dan wewenang pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 merupakan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Pengaturan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 97 memiliki perbedaan. Secara filosofis, undang-undang ini memandang dan menghargai bahwa arti penting akan hak-hak asasi berupa hak atas lingkungan, hidup yang baik dan sehat bagi warga negara.
Perbedaan yang dapat dijumpai terutama dengan kaitannya terhadap adanya penguatan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik. Karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Selanjutnya, di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 pada poin 8 bagian pertama dikatakan bahwa undang-undang ini juga mengatur satu, keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup, yang kedua, kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah, yang ketiga, penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup, dan yang keempat, penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, upaya pengelolaan lingkungan hidup, dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang kelima, pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian. Yang keenam, pendayagunaan pendekatan ekosistem. Dan yang ketujuh, kepastian dalam merespon dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global. Yang kedelapan, penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ke-8, penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas. Dan yang ke-9, penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif. Dan yang terakhir, penguatan kewenangan pejabat pengawasan lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup. Baik, selanjutnya yaitu implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pasal 63 ayat 2 huruf A dan pada ayat 3 huruf A, di mana provinsi dan kabupaten kota menetapkan kebijakan tingkat provinsi dan kabupaten kota dengan mandat tersebut. Kabupaten kota dapat lebih optimal dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerahnya melalui perannya dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup. Keberhasilan dalam penyusunan peraturan daerah yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sangatlah tergantung pada komitmen yang kuat baik dari pemerintahan daerah maupun DPRD. Terus dengan adanya perda bidang lingkungan hidup di setiap daerah kabupaten diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan. Penataan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintahan daerah saja, tetapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab dari masyarakat dan pihak swasta yang memiliki usaha berdampak pada lingkungan. Perda dianggap penting karena dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan pelaksanaan dan pembangunan. Bahwa wewenang pemerintahan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum maksimal dalam implementasinya oleh karena Undang-Undang Nomor 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pelaksanaannya belum lengkap terkait dengan pembagian kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggaraan pemerintahan yang berwenang baik di pusat maupun daerah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada dasarnya, pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah negara, pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha lainnya. Sesuai dengan pasal 63 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang menunjuk adanya tugas pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yakni diantaranya menetapkan kebijakan nasional tentang lingkungan hidup dan bahwa kebijakan ini harus dilakukan secara terpadu oleh semua instansi.
Sehubungan dengan perkembangan secara teoretik, pembagian tugas dan tanggung jawab tersebut menganut pola pembagian secara rinci, di mana ketentuan tersebut sama dengan pola yang digunakan dalam UU nomor 23 tahun 2014, yang mana sebagai pengganti UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan di dalam PP nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah daerah kabupaten, kota, dan pemerintah daerah provinsi. Pada dasarnya, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah tidak terlepas dari tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Karena negara terkait erat dengan kesejahteraan rakyat suatu negara. Melalui pengendalian dan pengelolaan lingkungan hiduplah kesejahteraan rakyat hendak diwujudkan. Bagi negara yang mengklaim sebagai negara kesejahteraan rakyat sebagai tujuan negara atau hidup bernegara. Bila mendasarkan aspek kekuasaan yang berlandaskan dan bersumber dari instrumen hukum yang kuat dan jelas, yakni Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka pada dasarnya negara pun sebenarnya harus bertanggung jawab pula secara yuridis atas semua hal yang menjadi objek penguasaannya. Tanggung jawab pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah di bidang lingkungan hidup dijabarkan dalam bentuk kebijakan lingkungan yang dituangkan dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau biasa disebut UU PPLH. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 2 adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan individu maupun pelaku usaha atau kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup agar sesuai dengan daya dukung lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Sekian, terima kasih. Baik, untuk mengakhiri presentasi dan sekaligus menutup dari kelompok 3 hukum lingkungan, saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, adanya konsep kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan mendesentralisasikan kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Desentralisasi ini yang memungkinkan pemerintah daerah untuk mengurusi apa yang menjadi kewenangannya. Salah satunya berkaitan dengan lingkungan hidup. Kewenangan pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup dilandasi oleh Pasal 63 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau PPLH. Pengimplementasian kewenangan pemerintah daerah tersebut dituangkan dalam Perda Sidang Lingkungan Hidup di setiap daerah kabupaten yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam hal pengelolaan lingkungan sebagai akibat dari konsep desentralisasi. Pada dasarnya, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah tidak terlepas dari tanggung jawab negara sebagai dasar pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri. Karena negara terkait erat dengan konsep kesejahteraan rakyat suatu negara. Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan, bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi setiap tindakan individu maupun pelaku usaha atau kegiatan pertambangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup agar sesuai dengan daya kunjung lingkungan dan kemampuan lingkungan dalam menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.